Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Rahman dari kelas IPA 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lingkungan hidup. Sebelum masuk ke videonya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Don't we long anymore just to go video adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik atau hidup dan abiotik atau tak hidup. Biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Makhluk hidup tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Komponen-komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut makhluk hidup. Dari kelompok biotik tersebut, manusia memiliki faktor biotik yang memiliki pengaruh kuat, baik itu pengaruh untuk memusnahkan atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup pada komponen tersebut memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam lingkungan. Mereka juga dapat mengaruhi komponen biotik lainnya. Dalam lingkungan, setiap makhluk hidup tidak akan bisa hidup sendiri, tapi bergantung pada makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu. Sementara makroorganisme adalah makhluk pengurai yang berukuran besar seperti tikus, kecoa, dan cacing. Produsen adalah makhluk hidup yang punya peran untuk mengelola zat anormal, kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Tumbuhan membuat zat makanan menggunakan bahan karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Konsumen merupakan golongan makhluk hidup yang bergantung organisme lain. Itu dilakukan untuk bertahan hidup karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lainnya untuk makannya. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan bahan anorganik menjadi organik. Kemudian hasilnya itu digunakan oleh produsen. Kelompok yang termasuk dekomposes adalah bakteri dan jamur. Abiotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, dan lain sebagainya. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan air. Karena itu, air merupakan komponen yang sangat vital bagi kehidupan.
Sebagian besar tumbuhan makhluk hidup tersusun oleh air dan tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Meskipun demikian, kebutuhan organisme akan air tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Begitulah pula dengan ketersediaan air di suatu daerah tidak sama antar daerah satu dengan yang lainnya. Udara sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Oksigen diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas, atau karbon dioksida yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis juga berasal dari udara. Bahkan bumi pun dilindungi oleh atmosfer yang merupakan lapisan-lapisan udara. Udara di suatu tempat dipengaruhi oleh cahaya matahari, kelembaban, dan juga suhu. Cahaya matahari yang diterima oleh suatu daerah akan mempengaruhi kelembaban atau kadar uap air di udara. Selain itu, cahaya matahari juga menyebabkan peningkatan suhu pada udara. Adanya perbedaan temperatur menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara, sehingga udara mengalir atau bergerak membentuk angin. Kesemuanya memberikan pengaruh bagi organisme. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama semua makhluk hidup, karena dengannya tumbuhan dapat berfotosintesis, sedangkan keberadaan uap air di udara akan mempengaruhi kecepatan penguapan air dari permukaan tumbuhan organisme. Organisme yang hidup di daerah panas akan berupaya untuk mengurangi penguapan air di dalam tubuhnya. Misalnya, unta yang merupakan hewan khas padang pasir sedangkan beruang kutub karena ia di lingkungan yang sangat dingin beradaptasi dengan memiliki rambut yang tebal. Keberadaan suatu ekosistem juga dipengaruhi oleh keadaan tanah atau kondisi tanah. Bila bumi hanya berisi batu dan logam tanpa ada tanah, maka tidak akan ada berbagai jenis tumbuhan dan organisme lainnya. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan. Adanya tumbuhan akan menjadi suatu daerah memiliki berbagai organisme pemakan tumbuhan dan organisme lainnya yang memakan tumbuhan tersebut. Sebagai perbandingan adalah tanah yang subur dengan tanah yang tandus. Kualitas tanah bisa dilihat dari derajat kesamaan atau pH, tekstur, dan kandungan garam, mineral atau unsur hara, seperti bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon. Terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tanah. 1. Kesamaan tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat netral, yaitu pH antara 6 sampai 7. Tanah yang memiliki pH kurang dari 6 bersifat asam, sedangkan bila lebih dari 7 bersifat basa. Warna. Setiap jenis tanah berbeda-beda sesuai dengan kandungan mineral dan bahan organik. Semakin gelap warna tanah, maka semakin tinggi tingkat kesuburannya. Tekstur. Tekstur tanah adalah ukuran partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Tanah bertekstur liat
bersifat lengket dan menyerap air sehingga sulit untuk diolah. Struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk satu gumpalan. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Tinggi atmosfer antara ketinggian 0, dari permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, dan tingkat suhunya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda. Kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Seni bangunan, yaitu salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Salah satunya hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak hijau berfungsi sebagai makam, sedangkan candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Dalam perkembangannya, huruf Palwal menjadi dasar dari huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bahwa di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Sering masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang berada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukaan dan kerakyatan menjadi monarki dengan hierarki.